Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita PDHI akui kualitas dokter hewan lulusan FKHUB. Fakultas Kedokteran Hewan kembali mengambil sumpah 92 dokter hewan yang baru untuk tahun 2024. Mereka yang diambil sumpahnya merupakan dokter hewan yang sudah siap memberikan layanan kesehatan secara profesional. Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Hewan Muhammad Munawaroh, mengakui bahwa lulusan dokter hewan UB profesional, sehingga langsung terserap ke pasar kerja. Pertama saya mengucapkan selamat kepada para dekan dan jajarannya. Hari ini saya bangga dengan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dikemas dengan kemasan yang sangat rapi, profesional. Itu kesan saya di dalam acara hari ini. Dan alhamdulillah bisa menghadirkan Pak Rektor untuk memberi sambutan. Ini juga luar biasa. Dan saya menyambut baik lulusan hari ini karena lulusan dari FKHUB ini cukup profesional dan diterima di lapangan kerja. Dan alhamdulillah banyak para dokter lulusan FKHUB ini telah mampu bekerja secara mandiri dan diterima di lapangan kerja. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga bisa dipertahankan ke depan dan menjadi lebih baik. Terima kasih. Selain sumpah ini, Munawaroh berharap FKHUB terus meningkatkan mutu dan menjaga kualitas pendidikan yang ada, agar mampu menghasilkan dokter hewan yang profesional. Saat ini kebutuhan dokter hewan masih sangat dibutuhkan di masyarakat sehingga kontribusi UB sangat diperlukan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM memiliki salah satu varian, yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB. Program MSIB ini terbagi ke 167 mitra perusahaan dan instansi, termasuk beberapa perusahaan global seperti Gotoh, Traveloka, dan berbagai BUMN terkemuka lainnya. Koordinator program MSIB Intan Sartika menjelaskan, program MSIB ini memberikan pengalaman nasional dan internasional bagi mahasiswa melalui magang. Selama mengikuti program, mereka dapat belajar banyak hal terkait dengan industri yang dimasuki beserta jejaringnya. Program MSIB diharapkan memberikan pengalaman lebih kepada mahasiswa melalui dunia kerja secara langsung dan membuat kesempatan mahasiswa untuk melakukan inovasi serta berjejaring sebagai bekal pasca kuliah. Sebagai kampus yang menerapkan pendidikan inklusi, layanan disabilitas di UB dan UNPAD menjadi atensi bersama. Tidak hanya berkutat pada sarana, namun layanan disabilitas di kedua kampus ini berfokus pada penerapan kultur inklusi sehingga disabilitas menjadi bagian dari keseharian pendidikan kampus. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan UB, Zulfaidah Panatagama. Di UB itu sudah pernah mendapatkan penghargaan sehingga kita diskusi juga bagaimana mempertahankan
mahasiswa disabilitas yang ada di Universitas Brawijaya itu supaya pengelolaannya bisa lebih baik lagi. Jadi Unpad dengan UB itu tahun lalu 2023 sama-sama mendapatkan penghargaan sebagai kampus ramah difabel khususnya untuk keterbukaan informasi publik, sehingga kami sering juga menghadiri penganugerahan bersamaan gitu ya untuk tahun 2023, sama-sama juga menjadi badan publik yang masuk kategori informatif. Peningkatan kerjasama kedua kampus ini menjadi penting untuk dilakukan agar nantinya layanan disabilitas yang ada terus dapat ditingkatkan, sehingga menjadi budaya inklusi dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Puluhan peserta dari unit usaha yang ada di bawah kendali Badan Pengelola Usaha UB berkumpul di Kria UB untuk mengikuti pelatihan dasar penjualan. Pelatihan ini diberikan oleh Wakil Direktur Pemasaran BPU, Purnomo. Dalam pelatihan ini, Purnomo memberikan banyak kemampuan dasar dalam menjual agar unit usaha terus berkembang. Orang-orang di sistem marketing itu salah satu cara yang tepat yang bisa membuat unit bisnis ini lebih cepat maju. Oleh karena itu, saya share tentang basic sales skill. Saya kira dengan mereka datang kemari akan banyak informasi dan manfaat yang mereka peroleh untuk praktis di lapangan. Pertama, mereka harus tahu bahwa unit bisnis ini harus tumbuh dan berkembang sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Yang kedua, mereka harus bersinergi antar unit di bisnis di DPU itu yang paling penting. Yang ketiga adalah mereka akan memiliki kemampuan selling skill yang bagus. Pelatihan ini rencananya akan diberikan rutin untuk mengasah kemampuan pengelola unit usaha dalam menjalankan bisnisnya masing-masing dengan bersinergi dengan unit usaha yang lain secara bersamaan. Karya seni digital saat ini menjadi media baru di luar karya seni secara fisik. Hal ini menjadi media baru yang perlu dipahami oleh berbagai kalangan, terutama seniman. Untuk itu, Fakultas Hukum UB memberikan edukasi mengenai transformasi karya seni digital agar karya seniman di Malang senantiasa terlindungi secara hukum dan ekonomi. Karya seni digital sebagai alternatif baru memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga dari sisi hukum perlu menjadi perhatian bagi para seniman dan kreator yang berkecimpung di dalamnya. Melalui edukasi ini diharapkan seniman Malang lebih produktif dalam berkarya hingga ke ranah digital, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik. Kurang 3 pekan dari pemilihan umum, para tokoh bangsa atau kingmaker turun langsung dalam mendukung calon masing-masing. Mantan Wapres Yusuf Kala mendampingi Anies Baswedan di berbagai daerah. Mantan Presiden Megawati menjadi jurkam bagi Ganjar dan mantan Presiden SBY mengkampanyekan Prabowo. Menurut dosen komunikasi politik UB Ferdi Firmantoro, peran para kingmaker ini sangatlah besar. Semakin intensifnya dalam konteks pemilu atau pilpres yang sudah semakin dekat, tentu peta dukungan terus menguat dalam artian bahwa masing-masing pihak, baik itu di level grassroots, kemudian ketua-ketua umum parpol, termasuk juga tim ses, dan yang tidak kalah penting yang menarik kita baca sekarang ini adalah bagaimana fenomena turunnya kingmaker ya, bagaimana turunnya kingmaker di gelanggang arena publik ya, masyarakat. Para kingmaker ini memperjelas dukungan kepada calon masing-masing dengan harapan pemilih makin yakin dengan calon yang dipilihnya.
Kehadiran para tokoh ini diharapkan menambah dukungan bagi calon masing-masing. Ketika kingmaker itu turun gunung atau turun langsung membersami masyarakat, yang jelas satu adalah mempertebal, meyakinkan, dan betul-betul istilahnya secara belak-belakan menunjukkan dukungan. Ya, jadi ini justru bagus dalam arena demokrasi. Karena apa? Karena dengan menunjukkan dukungan yang tegas, keberpihakan yang jelas, ini tidak multitafsir. Pemilihan umum 2024 sudah di depan mata. Pada tanggal 14 nanti, pemilih akan diberi 5 kartu suara dengan warna yang berbeda. Masing-masing kartu memiliki pilihan yang berbeda, seperti dijelaskan melalui video tutorial KPU berikut ini. Pertama, kita akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya yang penting kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Warna kuning untuk memilih anggota DPR Republik Indonesia. Warna merah untuk memilih anggota DPD Republik Indonesia. Sedangkan untuk warna biru untuk anggota DPRD provinsi dan warna hijau untuk anggota DPRD kabupaten atau kota. Pemilih diminta untuk jeli dalam melihat warna kartu agar dapat memilih dengan tepat calon pilihannya masing-masing. Partisipasi pemilih penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jelang pelaksanaan pemilu presiden, Konsulat Jenderal RI di New York lakukan sosialisasi pemilu damai kepada diaspora Indonesia di New York. Mengundang sejumlah perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat, kegiatan ini mengajak para tokoh masyarakat untuk menyebarkan narasi damai selama masa pemilu berlangsung. Jadi pada tahun 2019 relatif terjadi perpecahan yang cukup signifikan. Tadi kita mengundang perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat diaspora Indonesia di sini untuk semuanya memiliki komitmen agar penyelenggaraan pemilu kali ini dapat berlangsung dengan damai, jujur, adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan pemilu damai diamini oleh para diaspora, perwakilan organisasi dan partai seperti Diana Tanjung. 2014 lumayan damai ya. Kalau 2019 agak panas. Kalau hopefully this coming pemilu kami ini aman, damai, peace. Beda pilihan boleh, tapi nggak perlu dibawa emosi gitu. Acara ini sekaligus mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilu luar negeri bagian Amerika tahun ini yang diselenggarakan di beberapa hari yang berbeda. PPLN KJRI New York tidak hanya menangani New York City, namun juga 12 negara bagian lainnya. Ada lebih dari 11.000 pemilih yang terdata dalam daftar pemilih PPLN KJRI New York. Selain pencoblosan di New York, PPLN juga akan melakukan pencoblosan di 2 lokasi berbeda lewat kota keliling, yakni di Philadelphia dan juga New Hampshire. Dan di New York City sendiri, para pemilih nantinya tidak akan melakukan pencoblosan di KJRI melainkan di kawasan Long Island City, Queens. Hal ini sekaligus untuk menarik minat diaspora untuk gunakan hak suaranya dengan lebih nyaman. Pemilu pada tahun ini diselenggarakan di musim dingin. Kami usulkan ke PPLN agar pemilu dilakukan di satu ruangan yang lebih besar sehingga yang mengantri bisa ada di dalam ruangan. Sehingga mereka bisa melakukan proses pemberian suara dengan aman dan nyaman. Panitia Pemilu Luar Negeri New York harapkan pemindahan lokasi pencoblosan New York kali ini bisa membantu menarik minat para pemilih untuk datang gunakan suaranya. Kami seperti yang disarankan oleh KPU, kami coba untuk bisa menaikkan menjadi 50%. Ya. Pemilu tahun 2019, partisipasi pemilih di kawasan New York hanya mencapai 41%. Walaupun udah jauh dari kampung halaman dari Indonesia, kita tuh harus tetap
menggunakan hak suara kita, karena hak suara kita itu yang menentukan nasib bangsa kita Indonesia. Selain datang ke lokasi pencoblosan, pemilih di Amerika juga bisa memilih melalui metode pos. Namun, menurut PPLN, alokasi surat suara untuk metode ini dikurangi karena memiliki partisipasi terendah. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.